Saya akan perubahan itu. memperjuangkan ini ke DPR. Siap. Bahkan fraksi akan siap memperjuangkan Madura menjadi provinsi. Itu bukan, Fraksi Nasdem ya, di DPR RI. itu bukan suatu hal yang sulit. Siap. Artinya kita berada pada proses itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Jawa Pos Sardar Madura. Kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, redaktur Jawa Pos Sardar Madura. Kali ini saya bersama orang yang luar biasa. Beliau adalah Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI yang dari fraksi Nasdem dan kebetulan beliau dari Madura. Kali ini pembahasan yang akan kami bahas tetap yakni Merajasa Provinsi Madura. Untuk itu langsung saja beliau adalah Bang Willy Aditya. Assalamualaikum Bang Willy. Waalaikumsalam, Franky. Siap. Tretan Jawa Pos Sardar Madura, Bang Willy ini sekarang sangat sibuk sekali Bang ya. Karena selain sibuk di DPR RI, beliau juga sibuk di partai Bang ya. Karena kebetulan pengurus di DPP Partai Nasdem Bang. Petugas partai. Artinya bisa berjumpa dengan kami, bisa menyapa warga Madura, ini sudah sangat luar biasa. Terima kasih waktunya Bang. Sama-sama. Bang Willy, jadi begini, beberapa waktu terakhir ini warga Madura ini sedang gencar-gencarnya menyuarakan Provinsi Madura Bang. Sebenarnya gagasan ini bukan hanya muncul di tahun-tahun ini saja Bang, tetapi sejarahnya ini sudah muncul sejak tahun 95 Bang. Hanya upaya-upaya sudah dilakukan, beberapa proses sudah dilakukan, bahkan sempat judicial review ke Mahkamah Konstitusi Bang. Hanya memang waktu itu belum dikabulkan Bang. Bang Willy sempat mungkin mengikuti Bang? Ya, saya mengikuti apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat Madura untuk menjadi provinsi sendiri. Tentu kita harus, namanya aspirasi harus kita apresiasi. Apresiasi Bang ya. Siap, artinya aspirasi yang diapresiasi. Apakah ini menjadi kode Bang bahwa Bang Willy siap membantu masyarakat Madura ini dalam rangka mewujudkan aspirasi itu Bang? Ya, tugas dari anggota DPR itu kan menyampaikan aspirasi. Dia menjadi bridge, menjadi jembatan. Jembatan dari aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dan kemudian apa situasi yang terjadi di dalam pemerintahan atau negara kita sendiri. Tentu harus imbal balik. Siap. Jadi dalam dua ranah itu yang harus kita lihat, aspirasi yang berkembang seperti ini, lalu kemudian keadaannya seperti ini. Nah, itulah tugasnya, memberikan pendidikan politik dan membuat kebijakan politik. Oke, siap. Artinya di depan masyarakat Madura ini Bang Willy bisa berkomitmen lah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya Madura selaku dapilnya Bang Willy gitu. Sudah tugasnya. Oke, siap. Bang, Provinsi Madura ini sebenarnya Bang, kalau dari dukungan dari beberapa tokoh ini sudah luar biasa Bang. Gerakan dari masyarakat sudah luar biasa. Ormas, tokoh pemuda, tokoh agama, bahkan rektor se-Madura sudah mendeklarasikan bahwa mendukung Madura sebagai provinsi. Hanya memang sampai detik ini keinginan itu belum bisa terwujud karena Madura ini belum memenuhi syarat administrasi Bang. Di Undang-Undang 23 tahun 2014 itu disebutkan bahwa DOB provinsi itu minimal harus 5 kabupaten dan kota. Nah, ini yang menjadi kendala Bang. Sempat muncul gimana kalau tidak ditambah tetapi undang-undangnya yang dirubah gitu Bang. Ini Bang mungkin diberi pencerahan nih Bang kepada masyarakat Madura. Bang Willy selaku Wakil Ketua Badan Legislasi ini Bang. Gimana Bang kira-kira Bang? Iya, sejauh ini aspirasi yang berkembang itu tentu dari masyarakat kita di Madura untuk menjadi provinsi sendiri. Kalau tadi kita lihat secara administratif memang belum cukup syaratnya, tapi kalau kita lihat secara sosiologis, antropologis, sosiologis itu sangat memenuhi. Karena corak Madura ini kan berbeda dengan Jawa Timur sendiri. Betul. Secara geografis apalagi. Nah, tentu proses itu menjadi sebuah syarat objektif untuk dia bisa menjadi provinsi sendiri. Tapi kendalanya bahwasanya kita hidup di dalam sebuah situasi yang tidak mungkin hanya bertepuk sebelah tangan. Ada aturan-aturan besar
yang kemudian menjadi handicap. Tidak hanya aturan administratif yang Frankie bilang tadi, bahwasanya syarat dari sebuah provinsi baru itu ada 5 kabupaten atau 4 kabupaten plus 1 kota madya. Nah, sejauh ini laporan dari Kemendagri yang sudah masuk itu untuk pendirian daerah otonom baru itu 300. Sudah 300, Bang. Ini lain Madura masih, Bang. Karena Madura belum mengusulkan, Bang. Sudah masuk usulan ke Kemendagri itu 300 untuk DOP. Nah, memang dua periode DPR sebelumnya terjadi sebuah kesepakatan bersama antara Kemendagri, Kemenkyu, dan DPR diwakili oleh Komisi 2 untuk melakukan moratorium. Ini dari evaluasi dari asesmen BPK. Kenapa sejauh ini transfer pusat ke daerah itu 800 triliun lebih. 800 triliun per tahun itu, Bang. Per tahun. Dengan kondisi yang saat sekarang ini, artinya jumlah kabupaten dan kota dan provinsi semua ke daerah itu, transfer pusat ke daerah itu 800 triliun lebih. Dalam asesmen yang dilakukan oleh BPK itu hanya satu daerah otonom yang bisa mandiri setelah melakukan pemekaran. Oke. Nah, jadi prosesnya beratnya di dalam konsekuensi keuangan. Nah, misalnya seperti sekarang kita di dalam RUU Prolegnas Prioritas itu ada daerah kepulauan. Ada 8 provinsi kepulauan kita. Nah, tapi dia masuk prolegnas sebagai hak inisiatif dari DPD RI. Cuma di dalam proses pembuatan sebuah undang-undang itu, hak legislasi itu memang ada di DPR. Tapi itu tidak pernah terrealisir kalau surat presidennya tidak turun. Tidak turun, Bang. Ya. Jadi tetap saja segala sesuatu undang-undang yang akan kita bahas itu membutuhkan prasyarat mutlak surat presiden. Surat pengantar, surat persetujuan yang akan dibahas gitu, Bang. Oke. Artinya masuk dulu di prolegnas, setelah itu diajukan kepada presiden. Kalau dia sebagai hak inisiatif dari DPR dan DPD, dia diusulkan ke pemerintah dan harus menunggu surat presiden. Tapi kalau usulan dari pemerintah itu otomatis karena presiden sendiri, Bang, ya. Artinya misalnya ini masyarakat Madura bersikukuh minta kepada DPR untuk mengajukan legislative review, itu tetap muaranya kepada presiden gitu, Bang. Kalau presiden sepakat, bisa saja direvisi gitu, Bang. Sekarang di Balik kami akan melakukan legislative review banyak sekali. Karena apa? Ada undang-undang pendirian provinsi, kabupaten dan kota yang itu masih satu undang-undang. Dia harus dipecah. Misalnya Bali dan NTB itu masih satu undang-undang itu. Undang-undang belum direvisi sampai hari ini. Nah, tapi terkait dengan DOB itu yang paling berat. Kenapa? Hal yang paling fundamental, Frankie, sampai sejauh ini pemerintah belum menyelesaikan grand design terhadap daerah otonom kita. Berapa sih idealnya jumlah provinsi? Berapa sih idealnya jumlah kabupaten dan kota? Dengan persebaran seperti ini, bagaimana? Itu sudah dari tahun 2009 diusulkan pemerintah harus memiliki grand design terhadap daerah otonom. Di pembagian wilayah kita lah. Saat sekarang pembentukan DOB baru masih moratorium, Bang? Atau informasinya sudah dicabut, Bang? Tidak. Belum dicabut, Bang? Nggak ada cabut. Nah, tapi ada beberapa hal yang krusial dan mendesak. Apakah itu kemudian menjadi pintunya, misalnya masalah Papua? Iya, betul. Nah, ini kan sebenarnya, Bang, beberapa waktu lalu ini menjadi pembahasan di tengah masyarakat Madura. Pemerintah menyampaikan bahwa akan memekarkan Papua gitu, Bang. Ada sekitar tiga yang akan dimekarkan lagi menjadi tiga provinsi lagi gitu, Bang. Nah, kenapa kok tidak Madura juga gitu, Bang, kira-kira? Ya, tentu sebagai sebuah aspirasi hadir itu sah dan harus ditampung. Tapi prosesnya kan menjadi proses politik. Sejauh apa kemudiannya? Kalau Papua dia punya dana khusus ya. Dana khusus yang kemudian itu bisa dipecah. Apalagi dia pendekatannya sangat spesifik ya. Nah, daerah konflik ya. Walaupun kemudian kita harus melihat kan
kalau dalam teori atau basis pemikiran dari DOB itu kan proximity, semakin dekat rakyat pada level pemerintahan, maka kemudian asumsinya public services pelayanan semakin baik, semakin dekat. Semakin dekat lah. Tentu baik. Iya iya bang. Tapi semakin dekat. Timbang ya kita bisa lihat dari Madura ke Jawa Timur sekian 38 bang. 38 kabupaten dan kota, berapa banyak? Betul. Nah sebenarnya begini juga bang, kenapa masyarakat Madura ingin mandiri gitu bang? Kenapa masyarakat Madura ingin menjadi provinsi tersendiri? Alasan narasi-narasi yang disampaikan oleh para tokoh, para cendekiawan di Madura, pertama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sampai saat ini masih levelnya di Jawa Timur saja bang, masih level 10 besar di bawah gitu bang kemiskinannya. Kemudian pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat. Bayangkan bang, di Sumeneb itu ada namanya Pulau Masa Lembu bang. Ya. Pulau Masa Lembu ke Jawa Timur, ke Surabaya ini butuh sekitar 16 jaman bang. Hanya untuk menjadi saksi kemarin warga Masa Lembu itu ada sengketa pilkada ke Jawa Timur harus 16 jam bang. Nah ini yang menjadi pemikiran kenapa Madura harus menjadi provinsi gitu bang kira-kira. Sebenarnya kan kita ini kan the biggest archipelago in the world. Kita adalah negara kepulauan, negara maritim terbesar di dunia. Betul. Saya alhamdulillah sudah keliling dari ujung ke ujung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Contohnya Natuna, dia lebih dekat ke Jakarta ketimbang harus ke Batam. Ada ibu kota provinsinya Batam. Batam, betul. Penduduknya kecil, pulaunya besar. Maka kemudian kalau berkaca dari sana, rancang undang-undang kepulauan itu menjadi sangat penting, tapi kemudian kan konsekuensi logisnya Franky adalah perimbangan uang. Kembali ke anggaran ya, lagi bang. Anggaran. Kenapa gini? Kan selalu dibilang ini kita nih Jawa sentris kan? Kenapa? Ya kan manusianya mau lebih banyak di Jawa. Betul bang. Kalau di luar itu lebih banyak ikan daripada manusia. Iya benar. Pohon daripada orang. Daripada orangnya, betul. Proses itu yang kemudian menjadi pertimbangan. Tentu kita berharap kita bisa menyelesaikan grand design itu untuk kemudian bisa melihat, karena memang ada problem ya. Kalau kita mau berbicara secara historis, Franky, Indonesia ini kan semua untuk semua. Betul. Dia lahir dari ekspresi persatuan gitu. Kita ini patut bersyukur di kolong langit ini, di bumi Tuhan ini, satu-satunya negara yang berbangsa-bangsa itu Indonesia. Kita lihat Arab, satu bangsa dari sekian negara. Iya. Eropa, satu bangsa, satu negara. Bahkan kita sampai hari ini masih lihat kalau pencinta Barcelona, Catalunya itu minta memisahkan diri. Memisahkan diri, betul bang. Basque dari Spanyol tetap minta memisahkan diri. Artinya apa? Problemnya harus kita dudukkan. Di tengah kebangkitan politik identitas seperti ini, apakah solusi yang paling efektif itu adalah pembentukan daerah otonom baru atau public services-nya? Oke. Karena negara modern, demokrasi modern itu meletakkan public services menjadi suatu hal yang elementer, hal yang benar-benar hak dasar dari warga negara. Nah, pada proses itulah tadi apa yang Franky bilang dalam hal pendidikan, kesehatan, ekonomi, pangan, ketenaga kerjaan. Ini kan bukan suatu hal yang klasik gitu. Itu hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian kita bersama. Oke. Gitu. Siap. Ya kalau sebagai sebuah posisi, tentu kita ingin Madura jadi provinsi. Tapi ini masalah proses politik, apakah ini bisa dipecahkan atau tidak gitu. Nah, itu hal-hal seperti ini menjadi concern kita bersama. Saya pernah teringat bagaimana Aceh ingin memisahkan diri itu sederhana. Aceh itu ingin tidak mau di bawah Sumbawa. Kan ada Sumatera bagian utara. Iya. Kotanya Medan. Medan, betul. Mereka cuma minta jadi provinsi sendiri. Sampai gerakannya luar biasa begitu bang.
Toh sederhana problemnya, Iya. karena ada perbedaan sosiokultural dan sosiohistoris. Nah, itu yang menjadi salah satu persoalan juga di Madura, Bang. Ini kita harap Orang Madura menganggap saya bukan orang Jawa, saya orang Madura gitu loh, Bang. Ini yang menjadi salah satu alasan kenapa Madura juga harus menjadi provinsi gitu, Bang. Selain perurusan hak dasar tadi, Bang, pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, pembangunan dan sebagainya. ya, ini kan kalau yang paling dekat sebenarnya kita belajar pada Provinsi Tapanuli lah. Oke, Bang. Sudah hampir jadi ya. Karena Ini sepertinya sebentar lagi nih sudah jadi provinsi, Bang. Oh gitu, Bang. ya karena berat. Karena moratorium. Masih moratorium. Masih moratorium, tetapi aspirasi masyarakat layak Kalau aspirasi harus diperjuangkan. Nah, namanya aspirasi. Dan Bang Willy siap memperjuangkan. Itu udah tugas sejarah. Betul kan? Siap. Bang, dan Tretan Jawa Pos Sadar Madura, di Madura ini ada 126 pulau, Bang. Ya. 126 pulau dan 48 pulau berpenghuni, Bang. Nah, ini yang menjadi problem ya di Madura ini, pelayanan juga jauh, dari kecamatan ke antar kecamatan juga jauh, desa ke desa juga ada yang jauh di Sumeneb itu, Bang. Nah, ini yang sebenarnya kalau misalkan Madura menjadi provinsi, pelayanan akan lebih dekat kepada masyarakat. Masyarakat akan lebih terjamin lah secara Bang, kehidupannya oleh pemerintah. Artinya pemerintah akan lebih hadir di tengah masyarakat. Itu sebenarnya keinginannya, Bang. Apakah alasan-alasan itu tidak cukup menjadi alasan bagi pemerintah untuk merestui Madura menjadi provinsi, Bang, kira-kira? Sangat cukup. Sangat cukup rasanya. Oke. Tinggal ya saya bilang ini proses politik ya. Oke. Bagaimana kita bisa melakukan dialog bersama-sama, melihat urgensitasnya. Toh kita melihat misalnya pada proses pembelajaran pemisahan antara Maluku dan Maluku Utara. Betul. Secara sosiokultural Berbeda. Satu Muslim, yang satu Kristen, ya kan? Iya, Bang. Pulaunya begitu besar. Bahkan di sana ya ada Ternate, ada Tidore. Betul. Artinya ini memang menjadi sebuah kebutuhan. Tapi kebutuhan ini apakah kemudian sama seperti orang lapar atau mau berbuka gitu? Iya. Pengennya makan kolak kan? Iya, betul, Bang. Betul. Sama buah. Iya. Masa buka harus cari udah azan ini kan, Iya. beduk ini kan? Nah, tentu apa yang ada itu yang harus kita Oke, siap. batalkan dulu puasanya. Siap. Bang, ketika kembali lagi ke narasi-narasi yang disampaikan oleh para akademisi, para tokoh ulama dan tokoh pemuda, bahwa Madura harus menjadi provinsi, Madura harus mandiri, ini untuk perubahan yang lebih baik tentunya. Nah, ini Bang Willy selaku kader Partai Restorasi ini, kader Partai Perubahan, ada yang semangatnya ini sama ini, Bang, dengan Bang Willy seharusnya. Mestinya Bang Willy ada di garda terdepan ini, Bang, untuk membawa masyarakat Madura ke perubahan itu. Saya akan memperjuangkan ini ke DPR. Siap. Bahkan fraksi akan siap memperjuangkan Madura menjadi provinsi. Itu Fraksi Nasdem di DPR RI. Itu bukan suatu hal yang sulit. Siap. Artinya kita berada pada proses itu. Cuma kemudian kita harus bersama-sama gitu, memahami ketika ini tidak bisa dieksekusi. Siap. Gitu. Jadi faktor itu yang kemudian saya ingin, kemudian saya kan bukan orang yang lip service. Oke. Saya bahwasanya fraksi Partai Nasdem akan memperjuangkan Madura sebagai sebuah provinsi, itu akan saya lakukan. Siap. Saya akan berdiri di depan. Oke. Nah, ini yang menjadi sebenarnya semangat itulah yang ada di masyarakat Madura, Bang. Entah hasil jadi atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting proses dulu, perjuangan dulu, kira-kira gitu, Bang. Nah, ini berbicara Partai Nasdem, Tretan Jawa Pos Sadar Madura memiliki kader-kader yang menduduki jabatan-jabatan strategis, Bang. Karena secara regulasi ketika ada pemekaran kabupaten, pemekaran provinsi itu harus kesepakatan di DPR dan bupati, kemudian dibawa ke provinsi dan ke pemerintah pusat. Nah, kader Nasdem ini di Madura luar biasa, Bang, menduduki di legislatif sangat banyak, bahkan di eksekutif juga ada. Di Sampang itu Bapak Haji Slamet Junaidi menjadi bupati, itu salah satu kader terbaik Nasdem di Madura, Bang. Kira-kira nih, karena fraksi Nasdem di DPR sudah pasang badan, apakah ini akan disampaikan, didistribusikan kepada kader-kader yang ada di bawah, Bang? Itu satu garis kami, kita tegak lurus sami'na wa ata'na. Siap.
Jadi kalau sudah atasnya A, yang di bawahnya tegak lurus semua. Siap. Artinya suatu saat ketika ada kader Nasdem yang nyentil-nyentil, tinggal dijewer gitu Bang kira-kira. Ya, ini yang saya bilang tadi, bahwasanya tentu sebagai sebuah aspirasi, ya harus kita perjuangkan. Dan tentu saya sebagai anggota DPR Dapil dari Jatim 11 Madura Raya, ya tugas saya untuk kemudian juga mengkomunikasikan itu. Bagian untuk belajar bagaimana melihat ruang-ruang atau celah-celahnya. Apakah ketika Papua diskusi ada celahnya atau tidak? Betul. Siap. Bang, Bang Willy sudah paham medan lah di legislatif, di pemerintahan itu Bang. Kira-kira ada celah nggak Bang Madura menjadi provinsi Bang? Kalau celah paling berat dari Kemenkyu. Celah paling berat? Faktor anggaran Bang. Sejauh ini saya sudah menerima aspirasi banyak. Ya, kita sudah semangat luar biasa gitu. Istilah kita berbusa-busa segala macam. Ya, patahnya di Kemenkyu aja. Oke, siap. Bang Willy sudah pasang badan nih di depan menyampaikan aspirasi masyarakat. Nah ini masyarakat Madura harus dipahami juga, Bang Willy ini bukan eksekutor Bang ya, bukan mengeksekusi Madura menjadi provinsi, tetapi berada di garda terdepan menyampaikan aspirasi masyarakat Madura, kan begitu Bang kira-kira. Langkah konkret yang akan dilakukan oleh Bang Willy sendiri apa Bang? Saya habis ini akan mengajak teman-teman, mungkin juga tokoh-tokoh bersama Haji Idi Bupati Sampang untuk kemudian memformulasikan itu akan menjadi pandangan fraksi. Dan bisa jadi hak inisiatifnya dari fraksi Nasdem. Bisa inisiatif legislative review atau enggak, inisiatif rancangan undangnya. Langsung aja, ngapa harus legislative review? Siap. Rancangan undang-undang pembentukan Provinsi Madura. Tapi apakah kemudian itu masuk dalam prolegnas atau tidak, itu persoalan battle atau pertarungan etape kedua. Tapi betul. Sebagai sebuah hak inisiatif bisa kita usulkan menjadi hak inisiatif Partai Nasdem. Dan itu Partai Nasdem bisa melakukan itu? Terbuka ya. Saya sejauh ini bisa dan siap melakukan? Siap. Sangat siap. Tinggal nanti kita duduk bersama untuk merumuskan naskah akademiknya dan lain sebagainya. Siap. Sebagai informasi Bang, naskah akademik pembentukan Provinsi Madura itu sudah ada sejak 2015 dan 2017 dulu Bang. Ini disusun oleh tim akademis dari Universitas Trunojoyo Madura Bang, di Bangkalan. Nanti mungkin bisa disampaikan nih ke fraksi Nasdem ini untuk teman-teman panitia persiapan ini. Dengan lapang dada, dengan tangan terbuka menerima. Nanti kalau teman-teman datang, saya akan sambut di DPR. Untuk kemudian kita akan memperjuangkan Madura sebagai provinsi. Siap, terima kasih Bang. Terima kasih sekali lagi Bang Willy, waktunya. Beliau sangat sibuk sekali Tretan Jawa Pos Sadar Madura, karena selain aktif sebagai anggota DPR, sebagai wakil ketua Balik, beliau juga pengurus partai. Kalau bahasanya beliau petugas partai yang keliling seluruh Indonesia, artinya bisa menyapa masyarakat Madura sudah sangat luar biasa. Terima kasih waktunya Bang Willy. Bang, closing statement Bang untuk masyarakat Madura nih Bang, terakhir ini apa yang disampaikan Bang? Monggo Bang. Kita akan tetap berjuang bagaimana Madura bisa menjadi sebuah provinsi karena memiliki basis kultural, basis sejarah yang berbeda. Tentu ini yang menjadi aspirasi kita bersama, dan secara terbuka saya katakan fraksi Partai Nasdem akan mengajak teman-teman dari fraksi partai lain di DPR untuk berkomunikasi, memperjuangkan ini, dan kemudian kita akan mencari celah bagaimana di tengah moratorium ini, ya, kalau ada jalan tikus kita tempuh jalan. Terima kasih. Siap, terima kasih Tretan Jawa Pos Sadar Madura. Semoga diskusi kali ini diskusi santai, diskusi yang sangat singkat tetapi berisi lah insya Allah. Dan ini menjadi kabar baik untuk masyarakat Madura. Bang Willy secara terbuka, fraksi Nasdem DPR secara terbuka menerima masyarakat Madura dan bahkan siap untuk mengusulkan rancangan undang-undang pembentukan Provinsi Madura. Kira-kira begitu. Terima kasih Bang Willy. Sekali lagi terima kasih Tretan Jawa Pos Sadar Madura. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Madura Bang. Salam. Salam Madura. Salam Madura. Siap.